9 sudah. Sekarang yang ke 10. Al-khasa'is al-ashirah, kekhususan yang ke 10 yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Jadi ada bisyarah, kabar gembira, dulu sekarang sama. Tapi kalau masa, ya, kalau masa ada 2 riwayat yang berbeda, tapi itu kita bisa komparasi. Yang pertama, khairul qurun qarni. Nah, maka Sidi Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, sabatat bil ittifaq afdaliyatu asrihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah disepakati bahwa masa yang paling cemerlang itu masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa, qurun itu 100 tahun. Itu masaku. Itu 100 tahun dari aku hidup. Nabi wafat tahun 10 atau awal 11 Hijriah. Maka dari tahun beliau wafat sampai tahun 111. Sampai tahun 111. Itulah akhir daripada masa cahaya pertama. Lalu Nabi mengatakan, tsummal ladzina yalunahum, lalu masa setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, lalu masa setelahnya. Berapa kali? 3 kali. Ini yang disebut salafus saleh. Salafus. Jadi salaf itu dulu, bukan sekarang. Ya, dakwah salaf dulu. Kalau sekarang bukan dakwah salaf namanya, dakwah salafi. Jangan salah membuat istilah. Salaf dulu. Menyebut dakwah kita sekarang dakwah salaf itu kebohongan terhadap Rasulullah, kebohongan terhadap sahabat Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Cukup katakan dakwah kami ingin ikut salaf, kita sebut salafi, boleh, nggak masalah. Jadi kurang ya nisbat salafi, itu ada ya nisbat di belakang, itu bermasalah. Ya, bermasalah itu. Dan yang perlu kita ketahui, kita ulang-ulang, salaf itu bukan satu aliran. Saya mau tanya, Abu Hanifah salaf bukan? Abu Hanifah wafat 150, masih salaf? Imam Malik 179, masih salaf? Syafi'i 204, masih salaf? Ahmad bin Hanbali 241, masih salaf? Bukhari 256, masih salaf? Muslim 261, masih salaf semua. Dan mereka semuanya beda. Mereka semuanya beda. Berarti salah satu warisan salafus saleh adalah berikhtilaf tidak membuat mereka saling benci membenci. Ikhtilaf tidak membuat mereka merasa paling benar. Itu baru salaf. Maka dakwah salafi hakiki adalah dakwah yang menganggap perbedaan itu rahmat. Ya, makanya Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, ikhtilafu ulama'i ummati rahmah. Perbedaan ulamaku, ulama umatku itu rahmat. Itu Imam Abu Yazid yang mengatakan, ya. Beliau wafatnya sama dengan Imam Muslim 261 Hijriah. Jadi saya nggak ada masalah kalau orang ngomong kami dakwah salafi, kami manhaj salafi, silakan. Itu kan ngaku, saya punya sanadnya, saya punya silsilahnya, bahwa manhaj kita manhaj yang ngikutin salaf. Dalam fikih kita ikut Imam Salaf Syafi'i. Dalam hadis kita ikut Imam Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya. Dalam akidah kita ikut Imam Salaf, Tahawi, Asy'ari, dan lain-lain. Semuanya salaf. Imam Asy'ari cuma wafatnya sudah di awal khalaf, awal abad keempat Hijriah. Jadi kita nggak usah berebut-rebut salaf, ya. Cukup buktikan saja mana sanadmu, mana silsilahmu, ya. Dan yang kedua, tidak cukup sanad, buktikan dengan akhlakmu. Salaf itu betul-betul menghargai perbedaan. Ada 1-2 salaf yang konflik dengan Abu Hanifah, tapi coba lihat nama mereka Allah tutup, hanya masyhur di kalangan ahli hadis. Ahli hadis pun gak semua kenal. Allah masyhurkan Abu Hanifah yang digunjingkan di waktu hidupnya, ya. Saya sering menyebutkan ini, saya ulang di sini. Abu Hanifah dituduh najis oleh seorang imam, kita nggak usah sebut nama imamnya.
Ketika dia mati, apa kata mereka ini? Ulama mereka di Basrah, Allah mensucikan bumi dari kotoran-kotorannya, yaitu Abu Hanifah. Mereka sebut Abu Hanifah kotoran. Imam Syafi'i dituduh Syiah Rafidah karena fikihnya ada yang mirip dengan Syiah Imamiyah waktu itu. Karena fikih Syafi'i paling mirip, kunut, bismillah dijaharkan, sholat boleh dijamak. Orang Syiah tiap hari jamak, tapi tidak qasar. Zuhur, asar, maghrib, isya. Imam Syafi'i membolehkan tapi tidak dijadikan tradisi. Ya, ada riwayatnya. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat yang lain tentunya. Qala al-ulama al-maqsud bidzalika 'asr as-sahaba wa muddatuhum min al-bi'sa 120 sana aw dunaha biqalil aw faqa bikulli al-khilaf fi wafati akhir as-sahaba mautan Abi Tufail, ya. Nah, sahabat terakhir yang meninggal 121. 121 itu ternyata kalau versi beliau dihitungnya 121 bukan 111. Kalau saya tadi nyebutin berapa? 111. Ternyata Nabi waktu tahun 11 Hijriah berbicara dan mengabarkan bahkan ada orang yang hidup pada malam ini 100 tahun lagi setelahku. Meninggal Anas bin Malik, meninggal fulan. Sisa satu sahabat yang meninggal, namanya Abu Tufail. Tahun berapa dia wafat? 121. Berarti 110 Hijriah. Lama hidupnya semenjak Rasulullah SAW wafat, ya.